Apa itu pendidikan? Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses sistematis yang dirancang untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan keterampilan individu melalui pengalaman belajar yang terencana. Pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai konteks, baik formal, non-formal, maupun informal, dan mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bentuk-bentuk pendidikan. 1. Pendidikan formal. Pendidikan yang berlangsung di lembaga-lembaga resmi seperti sekolah dan universitas. Memiliki kurikulum yang terstruktur, jenjang pendidikan yang jelas, dan evaluasi sistematis. Contoh pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, fleksibel dalam hal dan waktu dan tempat, serta seringkali bersifat praktis. Contoh kursus, pelatihan, keterampilan, workshop. 3. Pendidikan informal. Pendidikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tidak terstruktur, dan tidak memiliki kurikulum formal. Diperoleh dari interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan. Contoh, pembelajaran dari pengalaman hidup, hobi, dan kegiatan sosial. Tujuan pendidikan. 1. Pengembangan individu. Membantu individu mencapai potensi maksimalnya, baik dari segi intelektual, emosional, maupun fisik. Membentuk karakter yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. 2. Pembentukan karakter. Menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya. Membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya. 3. Persiapan profesional. Menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Mempersiapkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja. 4. Pengembangan sosial. Mengajarkan keterampilan sosial dan komunikasi yang efektif, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan. Komponen pendidikan. 1. Kurikulum. Rencana pembelajaran yang terstruktur dan berisi mata pelajaran serta kegiatan pendidikan. Disusun untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 2. Tenaga pendidik. Guru, dosen, dan instruktur yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Bertugas menyampaikan materi, membimbing dan mengevaluasi perkembangan peserta didik. 3. Sarana dan prasarana. Fasilitas fisik seperti bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Peralatan pembelajaran seperti buku, komputer, dan alat peraga. 4. Peserta didik. Individu yang mengikuti proses pendidikan, memiliki peran aktif dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pentingnya pendidikan. 1. Peningkatan kualitas hidup. Pendidikan membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih sejahtera, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. 2. Pembangunan masyarakat. Pendidikan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, membentuk masyarakat yang berpengetahuan, kritis, dan inovatif. 3. Kemajuan bangsa. Sumber daya manusia yang terdidik adalah kunci untuk pembangunan ekonomi dan teknologi. Pendidikan berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Pendidikan di Indonesia memiliki berbagai tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa tanggapan mengenai keadaan pendidikan di Indonesia. Kesenjangan akses pendidikan. 1. Geografis. Daerah terpencil dan pedesaan seringkali memiliki akses terbatas ke sekolah yang layak, mengakibatkan rendahnya partisipasi pendidikan. Nah, sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Panyabungan satu atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Siobon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. 2. Ekonomi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali mengalami hambatan untuk melanjutkan pendidikan karena biaya yang tinggi. Kualitas pendidikan. 1. Kompetensi guru. Tidak semua guru memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai, khususnya di daerah terpencil. Kedua, infrastruktur. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, dan laboratorium. Informasi lainnya, saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Saran untuk pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas guru, pelatihan berkelanjutan, program pelatihan dan pembangunan profesional yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap perubahan kurikulum dan teknologi. 2. Intensif dan motivasi, memberikan intensif yang lebih baik untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas, terutama di daerah terpencil.
Reformasi kurikulum. 1. Kurikulum yang relevan. Menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, serta fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. 2. Pendekatan pembelajaran yang aktif. Mendorong metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Peningkatan infrastruktur. 1. Investasi dalam fasilitas. Meningkatan investasi dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. 2. Pemerataan infrastruktur. Usaha untuk memastikan bahwa semua daerah termasuk yang terpencil memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Pemanfaatan teknologi. 1. E-learning. Memperluas akses dan kualitas pembelajaran daring dengan menyediakan platform digital yang mudah diakses dan berkualitas. 2. Infrastruktur teknologi. Meningkatkan akses internet di daerah terpencil dan menyediakan perangkat teknologi yang memadai untuk siswa dan guru. Kerjasama dan industri. 1. Pendidikan vokasi. Meningkatkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja untuk memastikan lulusan siap kerja. 2. Program magang. Memperluas program magang dan pelatihan kerja yang bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan pengalaman praktis pada siswa. Kesimpulan, pendidikan di Indonesia memiliki tantangan besar yang perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten. Saran dan kritik yang konstruktif perlu diperhatikan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan memajukan generasi muda Indonesia.